Line up Timnas Indonesia versus Jepang di Piala Asia 2023. Egy Maulana Fikri starter, Ramadan Sananta akan disimpan buat kejutan di babak kedua. Kartu as STY di laga Timnas Indonesia versus Jepang pemain lain sudah kebaca, yang ini layak dicoba. Kita doakan Sobat Widi Sport Timnas Indonesia mendapatkan hasil yang terbaik, simak selengkapnya. Halo Sobat setia Widi Sport, balik lagi kita berita terupdate, terviral, terde best, tentunya hanya di Widi Sport, dan jangan lupa subscribe and like. Kalau sudah mari kita lanjut. Prediksi line up Timnas Indonesia versus Jepang di matchday pamungkas grup D Piala Asia 2023 akan diulas Widi Sport. Laga penuh gengsi ini akan dilangsungkan di Altumama Stadium pada Rabu 24 Januari 2024 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Kedua tim sama-sama memburu tiket 16 besar Piala Asia 2023. Tim yang meraih kemenangan dipastikan lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 dengan status runner-up grup D. Sementara tim yang kalah, akan mengintip peluang lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 via jalur peringkat 3 terbaik. Demi memesan tempat di 16 besar Piala Asia 2023, Shin Tae-yong masih akan mengandalkan formasi andalannya, yakni 3-4-3. Menurut prediksi Widi Sport, starting yang diturunkan Shin Tae-yong sama persis ketika Timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam. Dalam pola ini, posisi penjaga gawang masih dipercayakan kepada Hernando Ari. Selanjutnya 3 bek sejajar diisi trio Sandy Walsh, Jordi Amat dan Justin Hubner. Trio ini tampil kukuh dan sama sekali tidak membuat kesalahan saat bersua Vietnam. Kemudian di posisi wingback kanan ada Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan di sisi sebelahnya. Kekuatan lemparan ke dalam Pratama Arhan dibutuhkan saat menghadapi Jepang. Sebab, Jepang dikenal lemah dalam duel udara. Terbukti 4 gol yang bersarang ke gawang Jepang di Piala Asia 2023 tercipta lewat situasi bola-bola atas. Lanjut ke posisi 2 gelandang sentral masih dipercayakan kepada Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner. Bagaimana dengan lini depan? Yakob Sayuri bertugas sebagai winger kanan, Egy Maulana Fikri, winger kiri, dan Rafael Struijk, penyerang tengah. Tanda Egy Maulana Fikri akan diandalkan sebagai starter karena winger Dewa United ini dijadwalkan akan menghadiri sesi konferensi pers Timnas Indonesia versus Jepang sore ini. Berkaca dalam 2 konferensi pers sebelumnya, pemain yang dibawa Shin Tae-yong selalu dimainkan sebagai starter. Sebut saja Asnawi Mangkualam versus Irak, dan Jordi Amat versus Vietnam. Untuk Ramadan Sananta diprediksi sebagai pemain kejutan starter. Penyerang 21 tahun ini akan bangkit dari bangku cadangan, dan akan berikan kejutan di babak kedua. 3-4-3 Hernando Ari, Sandy Walsh, Jordi Amat, Justin Hubner, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Yakob Sayuri, Egy Maulana Fikri, Rafael Struijk. Kartu as STY di laga Timnas Indonesia versus Jepang pemain lain sudah kebaca, yang ini layak dicoba. Laga Timnas Indonesia melawan Jepang akan menjadi ajang pembuktian diri Shin Tae-yong di ajang Piala Asia 2023 bahwa Indonesia bukanlah tim yang lemah atau kacang-kacang walaupun skuad Timnas Indonesia rata-rata jiwa muda. Mengapa tidak bisa? Jika mampu membawa Timnas Indonesia mengalahkan Jepang, Shin Tae-yong akan mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola Indonesia. Ya, Shin Tae-yong akan tercatat sebagai pelatih pertama yang membawa Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Namun, jangan salah, Shin Tae-yong sebenarnya masih menyimpan 2 kartu as di bangku cadangan. Kedua pemain ini diprediksi bisa membawa perubahan dalam permainan nanti. Lantas siapa kedua pemain itu? 1. Ramadan Sananta. Ramadan Sananta memang absen dalam 2 laga Indonesia di grup D Piala Asia kali ini. Namun, di pertandingan melawan Jepang, Ramadan Sananta besar kemungkinan sudah bisa dimainkan. Pasalnya, absennya striker Persis Solo itu karena mengalami masalah kebugaran. Beruntung saat ini kondisi Ramadan Sananta semakin membaik. Ramadan Sananta bisa menjadi jawaban atas tumpulnya lini serang Indonesia di bawah kaki Rafael Struijk. 2. Shane Patinama. Sama seperti Ramadan Sananta, Shane Patinama juga absen di 2 laga sebelumnya. Shane Patinama bisa menjadi opsi bagi Shin Tae-yong apabila Arhan terlihat kewalahan. Apalagi, beberapa kali wilayah Pratama Arhan menjadi objek eksploitasi pemain lawan.
Di pertandingan ini, skuad Garuda hanya cukup hasil imbang untuk lolos babak 16 besar. Setidaknya lolos lewat jalur peringkat 3 terbaik. Kita doakan Sobat Widi Sport dengan hasil yang terbaik. Terima kasih Sobat setia Widi Sport sudah nonton berita terupdate, terviral, and the best. Tentunya hanya di Sport Widi. Next berita selanjutnya terviral terupdate the best.